Halo, nama saya Evi Kusdiani, NIM 0490614113. Mari kita simak video pelajaran sejarah Pancasila bagi generasi muda. Pancasila tidak hadir begitu saja, melainkan melalui perjalanan sejarah yang panjang sejak sidang BPUPK, Piagam Jakarta hingga pengesahan dalam UUD 1945. Para pendiri bangsa berjuang merumuskan dasar negara yang dapat menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Perjalanan ini kemudian berlanjut dalam konteks sejarah bangsa dari masa ke masa, awal kemerdekaan, RIS, demokrasi terpimpin, Orde Baru, hingga reformasi. Sebagai generasi muda, penting bagi kita untuk tidak hanya memahami peristiwa-peristiwa itu, tetapi juga merefleksikan pelajaran yang dapat diambil untuk menghadapi tantangan zaman sekarang. Hari ini yuk kita lihat perkembangan Pancasila dari awal kemerdekaan sampai era reformasi dan apa pelajaran berharga untuk kita sekarang. Salah satu periode yang penting adalah era Orde Baru, tahun 1966 hingga tahun 1998. Di masa ini, Pancasila sangat ditekankan sebagai ideologi tunggal dan dijadikan alat pemersatu. Penataran P4 digalakan dan Pancasila sering disebut sebagai satu-satunya ajas bagi organisasi. Namun, di sisi lain penafsiran Pancasila kala itu cenderung seragam dan kaku, bahkan sering diidentikan dengan kekuasaan. Ini memicu kritik dan akhirnya menjadi salah satu pendorong munculnya era reformasi 1998 hingga sekarang. Di era reformasi, Pancasila kembali digali maknanya. Ada kebebasan untuk menafsirkan, namun tantangannya adalah bagaimana menjaga nilai-nilai luhur Pancasila di tengah derasnya arus globalisasi dan individualisme. Dari perjalanan ini, saya pribadi belajar bahwa Pancasila itu dinamis, bukan sekedar teks beku. Ia butuh dihidupkan, diperjuangkan, diadaptasi di setiap zaman. Kita belajar bahwa Pancasila berarti menjaga keseimbangan antara persatuan dan kebebasan, antara aturan dan musyawarah, antara keadilan dan toleransi. Bagi kita generasi muda, nilai-nilai Pancasila sangat relevan, khususnya di tengah disrupsi teknologi dan informasi. Bagaimana kita bisa menerapkan nilai kebinekaan kita dalam menghadapi perbedaan di media sosial? Bagaimana kita bisa menjaga keadilan sosial? Masih banyak ketimpangan di sekitar kita. Bagaimana kita bisa bermusyawarah dengan bijak saat informasi hoak bertebaran? Pancasila mengajarkan kita untuk kritis, toleran, dan berpegang pada kebenaran. Ini adalah fondasi kita untuk membangun masa depan Indonesia yang lebih baik. Jadi, teman-teman, jangan biarkan Pancasila hanya jadi hafalan. Mari kita jadikan ia kompas dalam setiap langkah dan keputusan kita. Jadilah agen Pancasila yang tangguh di era digital ini. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa.